Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Kendari. Yang saya hormati Sekretaris TPP Bapas Kendari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil penelitian kemasyarakatan pembimbingan klien yang sedang menjalani integrasi berupa pembebasan bersyarat. Klien bernama Agus bin Nasir, lahir di Pulau Waru tanggal 29 Agustus 1978. Pendidikan terakhir klien adalah SMA. Klien beralamat di Desa Pulau Waru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Klien terlibat tindak pidana perlindungan anak Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan divonis penjara 9 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 21 Juli 2016. Klien memiliki potensi dan keahlian kerja di bidang pertukangan konstruksi bangunan. Potensi tersebut telah dimiliki klien sejak masih remaja. Bahkan klien telah berprofesi sebagai tukang atau pekerja bangunan sebelum dirinya menjalani pemidanaan. Di masa awal menjalani bimbingan, klien tidak mengalami permasalahan baik sekunder maupun primer, karena sejak klien menjalani asimilasi rumah hingga sampai pada saat masa menjalani reintegrasi saat ini, klien tidak pernah menganggur atau kesulitan mencari nafkah. Hal tersebut dikarenakan klien telah memiliki keahlian kerja di bidang konstruksi bangunan dan klien terus mendapatkan pelanggan. Selain itu, klien juga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Febrianti yang turut membantu dan mendukung klien dalam menjalani dan menghadapi setiap permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi klien saat ini adalah masalah global pandemi COVID-19 yang mengakibatkan klien tidak dapat menerima permintaan pelanggannya dari luar kabupaten tempat klien berdomisili. Klien membutuhkan pembimbingan di bidang kerohanian atau kesadaran beragama yang bertujuan agar klien dapat lebih memahami ajaran-ajaran agama dan dapat menjalankan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, serta klien dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk menurut ajaran agama. Selain itu, klien juga membutuhkan penyuluhan hukum. Hal tersebut perlu dilakukan agar klien mempunyai mental yang baik serta mempunyai pengetahuan yang cukup tentang norma-norma hukum sehingga klien tidak lagi terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Adapun hasil asesmen risiko yang dilakukan terhadap klien termasuk dalam kategori rendah dengan skor 6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa risiko pengulangan tindak pidana oleh klien rendah. Hal ini didukung oleh tingkat ekonomi klien karena memiliki keahlian kerja dan juga kondisi psikologis klien yang membaik karena telah menikah sehingga klien lebih cenderung dengan kesibukannya bekerja dan mengurus rumah tangga. Pembimbing kemasyarakatan tidak melanjutkan pada asesmen kebutuhan kriminogenik. Kesimpulan, klien bernama lengkap Agus bin Nasir, lahir di Pulau Waru, Kabupaten Konawe pada tanggal 28 Agustus 1978. Klien adalah anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Nasir almarhum dan Ibu Sunartin. Klien telah selesai menjalani program asimilasi rumah dengan baik. Pembimbing kemasyarakatan senantiasa memberikan pembinaan kepribadian berupa nasihat dan bimbingan ketaatan beragama dan berakhlak baik. Klien juga diberikan pemahaman terhadap pelayanan hukum agar senantiasa mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam program pembebasan bersyarat. Selain program pembinaan kepribadian, pembimbing kemasyarakatan rutin melaksanakan pengawasan dan konseling terhadap klien secara langsung maupun secara daring.
Pengawasan dan konseling dilaksanakan setiap bulan. Klien saat ini tinggal di rumah pribadinya di Dusun 2, Desa Pulau Waru, Kecamatan Besilutu, Kabupaten Konawe. Kegiatan sehari-hari klien saat ini yaitu bekerja sebagai tukang atau buruh bangunan, baik di sekitar tempat tinggal klien maupun yang jauh dari tempat tinggal klien dalam lingkungan Kabupaten Konawe. Kendati keadaan ekonomi klien saat ini masih sulit akibat pandemi global COVID-19, namun klien merasa dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidup serta tidak akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Klien juga mengatakan dirinya mengerti tentang bahaya pandemi COVID-19 dan akan selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Keluarga, pemerintah Desa Pulau Waru, Kecamatan Besilutu, Kabupaten Konawe, dan masyarakat sekitar di lingkungan tempat tinggal klien siap mendukung serta turut serta dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Rekomendasi berdasarkan kesimpulan tersebut, saya selaku pembimbing kemasyarakatan menyepakati rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, klien menjalani program pembebasan bersyarat di rumah dan harus mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Kedua, pembimbingan dan pengawasan terhadap klien dilakukan baik secara langsung ataupun secara daring menggunakan perangkat elektronik serta bekerjasama dengan keluarga terdekat klien, pemerintah setempat, dan aparat penegak hukum. Ketiga, pembimbingan terhadap klien dilaksanakan dalam jangka waktu sejak klien menerima surat keputusan pembebasan bersyarat hingga masa bimbingan berakhir. Pembimbingan dan pengawasan pembebasan bersyarat dilakukan sekali dalam sebulan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang hasil penelitian kemasyarakatan pembimbingan klien yang sedang menjalani program reintegrasi pembebasan bersyarat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.